Salam jumpa bersama saya Saudara Forcione OFM Kapusin dalam katekese perkawinan. Perkawinan adalah hal yang menarik untuk dibicarakan. Banyak persoalan yang terjadi dalam hidup perkawinan dewasa ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas beberapa hal terkait dengan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Saudara-saudara, perkawinan menurut hukum Gereja Katolik adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kebersamaan seumur hidup. Unsur-unsur yang penting yang harus dipenuhi dalam perjanjian perkawinan itu adalah: pertama, bentuk dari perjanjian. Bentuk perjanjian perkawinan adalah kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan objek kebersamaan seluruh hidup. Maka, akibat dari perjanjian perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu adalah bahwa keduanya memiliki hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk hak untuk melakukan hubungan suami istri. Inti dari perkawinan Katolik adalah janji dari kedua belah pihak. Dan isi dari janji perkawinan tersebut yaitu untuk saling mencintai dan hidup bersama dalam suka dan duka, dalam untung dan malang seumur hidup. Dalam upacara penubuhan perkawinan yang menjadi puncak perayaan adalah ketika kedua belah pihak mengucapkan janji untuk saling mencintai satu sama lain. Maka yang membentuk sebuah perkawinan adalah janji atau kesepakatan nikah. Lalu pertanyaan muncul, sampai kapan janji perkawinan itu berlangsung? Janji perkawinan yang diucapkan oleh kedua mempelai berlangsung sampai seumur hidup, bukan sampai selama-lamanya. Jika janji itu berlangsung sampai selama-lamanya, berarti apabila pasangannya meninggal, pasangan yang masih hidup tidak dapat menikah lagi. Gereja Katolik berpandangan lain. Janji itu berlangsung seumur hidup. Artinya, jika pasangannya sudah meninggal, maka perjanjian itu selesai. Dan dengan demikian, pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk menikah lagi. Tujuan dari perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik memiliki 3 tujuan. Pertama, kesejahteraan suami istri. Kedua, kelahiran anak. Dan tujuan ketiga dari perkawinan Katolik adalah pendidikan anak secara Katolik. Bagaimana tujuan perkawinan ini dapat dijelaskan? Pertama, kesejahteraan suami istri. Setiap calon pasangan yang akan menikah secara Katolik harus memiliki satu kehendak untuk saling menyejahterakan dan membahagiakan pasangannya. Kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri menyangkut sebuah relasi interpersonal
antara suami istri, persekutuan jiwa dan hati untuk saling menolong dan saling membantu. Di sini diandaikan cinta kasih suami istri. Cinta kasih itu tidak hanya bersifat romantis saja. Kasih suami istri adalah cinta kasih dasarnya untuk mengupayakan apa yang baik bagi pasangannya. Yang kedua, kelahiran anak. Kelahiran anak sebagai tujuan perkawinan berarti bahwa suami istri memiliki keinginan atau intensi untuk mempunyai anak. Apabila nanti perkawinan mereka tidak dikaruniai seorang anak, perkawinan mereka tetap sah. Yang penting adalah ada keinginan dari mereka untuk memiliki anak. Maka apabila pasangan suami istri dengan jelas menolak kehadiran seorang anak dalam perkawinannya, tentu hal ini bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari perkawinan Katolik. Yang ketiga, pendidikan anak secara Katolik. Pendidikan anak secara Katolik pertama-tama berarti bahwa anak tersebut harus dibaptis secara Katolik. Kapan orang tua harus membaptis anaknya? Hukum gereja mengatakan pada minggu-minggu pertama setelah kelahiran. Setelah anak dibaptis, anak didampingi dan dididik sesuai dengan iman dan ajaran gereja Katolik. Yang memiliki kewajiban untuk mendampingi dan mendidik anak ini secara Katolik adalah orang tuanya. Perkawinan gereja Katolik disebut sakramen. Saudara-saudara, kita tahu sakramen adalah simbol kelihatan yang menghadirkan karya keselamatan Allah. Perkawinan Katolik adalah sakramen. Artinya, perkawinan itu menjadi simbol kehadiran Allah yang menyelamatkan. Dasar dan sifat sakramental perkawinan Katolik dapat kita lihat pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 11 sampai dengan ayat 33. Di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa hubungan cinta kasih suami istri tidak hanya luhur dan mulia, tetapi dia juga bersifat ilahi. Karena perkawinan itu sendiri dikehendaki oleh Allah dan merujuk pada hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Dan ditunjukkan juga bahwa cinta kasih Kristus kepada gerejanya menjadi dasar kesatuan suami istri. Maka dalam perkawinan Katolik dihadirkan dan dinyatakan cinta kasih Kristus kepada gerejanya. Pertanyaan berikut muncul. Apakah semua perkawinan Katolik sakramen? Saudara-saudari terkasih, secara teologis, semua perkawinan Katolik yang sah adalah sakramen. Perkawinan itu kudus dan suci. Tetapi secara yuridis, perkawinan yang merupakan sakramen adalah perkawinan dua orang dibaptis. Entah itu dibaptis secara Katolik ataupun dibaptis secara Protestan. Yang penting adalah bahwa baptisan mereka diakui oleh gereja Katolik. Maka
perkawinan yang terjadi antara seorang Katolik dan seorang Protestan, atau perkawinan yang terjadi antara dua orang Protestan adalah sakramen. Yang menentukan sakramen atau tidak satu perkawinan adalah baptisan dari kedua mempelai. Sebaliknya, jika seorang Katolik dan non-baptis melakukan perkawinan dalam perayaan Ekaristi, secara yuridis perkawinan itu bukan sakramen. Demikian pada bagian pertama ini mengenai hakikat dan tujuan dari perkawinan Katolik. Dan kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.